Di Kementerian Perhubungan ada 15 jurusan yang memiliki ikatan dinas untuk jurusan IPS. Jadi tiap tahunnya itu pendaftaran taruna Kementerian Perhubungan itu mulai bulan April dibuka pendaftaran. Kemudian selanjutnya dari Matra Udara ada Politeknik Penerbangan Surabaya di Jawa Timur. Bisa memilih jurusan Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Reza Wardani. Di video kali ini saya akan membahas mengenai apa saja sekolah kedinasan yang bisa diambil oleh jurusan IPS. Jadi, jurusan IPS itu sangat identik dengan ilmu sosial, akuntansi, dan ekonomi. Dan sekolah kedinasan yang sangat populer bagi anak IPS itu diantaranya Akpol, STAN, STIS, kemudian IPDN, Poltekim, Poltekip, dan beberapa sekolah kedinasan lain. Sedangkan jarang ada yang tahu bahwa di Kementerian Perhubungan ada 15 jurusan yang memiliki ikatan dinas untuk jurusan IPS. Jadi setelah wisuda, anak-anak yang lulus dari jurusan ikatan dinas Kementerian Perhubungan ini akan langsung menjadi CPNS dan ditempatkan pada pos-pos dan posisi yang telah ditentukan oleh Kementerian Perhubungan. Enak kan? Tapi perlu digarisbawahi, di sini yang menjadi CPNS hanya lulusan yang mendaftar melalui jalur pola pembibitan. Jadi nantinya jika Anda telah mengikuti jalur pola pembibitan dan Anda gagal, Anda masih bisa untuk masuk ke jurusan ini melalui jalur reguler dan mandiri. Jadi ketika Anda lulus dari jalur reguler dan mandiri ini, Anda tidak serta-merta otomatis akan menjadi CPNS. Jadi Anda harus mencari kerja sendiri, bisa dikatakan. Namun jika Anda masih ingin menjadi CPNS setelah lulus dari jalur reguler dan mandiri ini, Anda bisa mendaftar penerimaan CPNS Kementerian Perhubungan yang biasanya dilaksanakan setiap tahun. Pastinya tergantung kebutuhan mereka ya. Dan Anda bisa ikut seleksi tersebut melalui jalur umum menggunakan ijazah Diploma 3 atau Diploma 4 Anda. Jadi untuk perbandingan lengkap mengenai jalur pola pembibitan reguler dan mandiri, Anda bisa melihat video saya. Di sini ada penjelasan lengkap. Ya, video ini saya buat berdasarkan referensi dari pengumuman jalur pola pembibitan tahun 2021. Ada kemungkinan di tahun berikutnya ada sedikit perubahan. Jadi karena begitu, saya mohon untuk like video ini dan subscribe channel saya, karena insya Allah saya akan memberikan info-info terbaru terkait perihal pendaftaran taruna di Kementerian Perhubungan dan kementerian lain dan badan lain jika ada waktu. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanyakan ke kolom komentar ya. Dan di akhir video saya akan buat rangkuman dari 15 jurusan ini beserta sekolahnya. Kemudian akan saya berikan sedikit tips tambahan di akhir video. Baik, terima kasih. Selamat menonton. Ya, halo. Jadi di sini adalah pengumuman pola pembibitan tahun 2021. Bisa dilihat ini adalah ya persetujuan prinsip tambahan kebutuhan CPNS dari Perguruan Tinggi Lingkungan Kemenhub tahun 2021. Jadi valid, mereka butuh CPNS dan ya itu diambil dari taruna-taruni di Kementerian Perhubungan tahun 2021. Nah, kita langsung saja lihat pengumumannya. Untuk jurusan IPS bisa mendaftar di mana saja. Oke, di sini. Oke, yang pertama di Politeknik Perkeretaapian Indonesia di Madiun, Jawa Timur. Anda bisa memilih D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian atau MTP. Bisa dilihat di sini diambil dari SMA MA dari IPS atau sederajat. Nah, di sini ada angka 24. Ini adalah jumlah taruna-taruni yang diterima ketika jalur pola pembibitan di jurusan ini, di instansi ini.
Namun untuk saat ini tidak perlu risau dengan angka ini karena kemungkinan tahun depan akan berubah, bisa lebih besar atau kecil. Nah, jadi saat ini fokus saja dulu pada instansi mana dan jurusan apa yang menerima lulusan anak IPS begitu. Oke, kita dapat 1 di PPI Madiun untuk D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian. 1. Kemudian apalagi? Oke, kemudian ada Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Poltek Trans Palembang di Sumatera Selatan. Ya, di sini ada D3 Manajemen Transportasi Perairan Daratan atau MTPD dan menerima jurusan IPS dari MA, SMA sederajat. Begitu. Untuk tahun ini mereka membuka 120 orang, cukup banyak, lumayan. Kemudian yang berikutnya ada Politeknik Transportasi Darat, Poltrada Bali. Ada 2 kampus di Bali, kampus Topoltrada di Gianyar dan Tabanan. Nah, dari Poltrada Bali, dia memiliki jurusan D3 Manajemen Logistik yang menerima jurusan SMA, MA, IPS derajat. Oke, jadi dari sekolah-sekolah ini berasal dari matra darat. Kemudian kita berlanjut ke matra laut. Di matra laut lumayan banyak kampusnya dan lumayan banyak menerima taruna untuk pola pembibitan. Yang pertama dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta di Jakarta. Jurusan Diploma 4 Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan atau KLK. Bisa dilihat menerima jurusan IPA IPS dari SMA atau MA. Kemudian kita lanjut ke Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Sama, jurusan D4 Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan untuk IPA dan IPS dari SMA atau MA. Bisa. Oke, selanjutnya Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, PIB Makassar yang ada di Makassar sana, Sulawesi Selatan. Ya, di sini untuk jurusan IPS dapat memilih jurusan D4 Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan, KLK. Ya, bisa dilihat menerima jurusan IPS. Oke, lanjut. Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya di Jawa Timur. Jurusan IPS bisa memilih Diploma 4 Transportasi Laut. Sebenarnya ini sama saja dengan jurusan lain, Tata Laksana dan Kepelabuhan, hanya saja di sini namanya Diploma 4 Transportasi Laut. Ya, sama saja menerima jurusan IPS. Kemudian Politeknik Sumatera Barat. Jurusan IPS bisa memilih Diploma 4 Transportasi Laut. Sama saja dengan KLK. Lanjut, Politeknik Pelayaran Banten yang ada di Banten. Bisa ambil Diploma 3 Manajemen Transportasi Laut. Ya, menerima jurusan IPS dan sederajat. Berikutnya ada Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. Jurusan IPS bisa mengambil jurusan Diploma 3 Manajemen Transportasi Laut. Kemudian ada Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Sorong, di mana anak IPS bisa memilih Diploma 3 Manajemen Transportasi Laut. Bisa dilihat di sini. Kemudian yang terakhir ada Politeknik Pelayaran Barombong yang berada di Makassar sana, di Sulawesi Selatan. Nah, jadi untuk anak IPS juga bisa memilih Diploma 3 Manajemen Transportasi Laut di sini. Jadi untuk matra laut, kebanyakan jurusan yang bisa diambil adalah Diploma 3 atau Diploma 4 KLK atau Transportasi Laut. Jadi sebenarnya dua jurusan ini sama, hanya mereka tersebar di seluruh sekolah pelayaran di Indonesia. Jadi adik-adik bisa memilih. Kemudian lanjut ke matra udara. Di sini ada Politeknik Penerbangan Indonesia atau PPI Curug di Tangerang.
di PPI Curug, anak IPS bisa memilih jurusan ini, Diplomatika Operasi Bandar Udara atau OBU. Jadi anak IPS bisa memilih jurusan bandar udara ini, operasi bandar udara. Kemudian selanjutnya dari matra udara ada Politeknik Penerbangan Surabaya di Jawa Timur. Bisa memilih jurusan Diplomatika Manajemen Transportasi Udara. Kita berlanjut. Selanjutnya ada Politeknik Penerbangan atau Politekbang Palembang. Anak IPS bisa mengambil jurusan D3 Manajemen Bandar Udara atau MBU. Kemudian yang terakhir ada Politeknik Penerbangan atau Politekbang Jayapura. Anak IPS dari SMA ataupun MA bisa memilih jurusan Diplomatika Manajemen Bandar Udara. Baik, itu yang terakhir. Jadi akan saya rekap dan rangkum di slide ini. Ya, tadi 15 jurusan di Sekolah Ikatan Dinas bagi lulusan IPS. Jadi tiap tahunnya itu pendaftaran taruna Kementerian Perhubungan itu mulai bulan April dibuka pendaftaran. Nah, jadi walaupun masih panjang nih pendaftarannya, tapi persiapannya tuh harus mulai dari saat ini juga. Jadi persiapan tes akademik, samapta ataupun kesehatan harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, untuk referensi dan apa saja yang diteskan ketika samapta dan kesehatan, Anda bisa lihat di link deskripsi. Saya cantumkan video-video saya juga mengenai persiapan tes samapta dan kesehatan. Bisa dilihat. Jadi apapun nanti hasilnya, yang penting Anda sudah berusaha dan berdoa. Jadi di sini saya hanya bisa mendoakan dan menyemangati, dan semoga sukses selalu untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Ciao.